Presiden. Ini acara maulid bukan kampanye. Paham? Jadi saya mohon acara maulid jangan dikotori dengan ucapan lisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, apa yang dilakukan oleh Habib Syekh ini sangatlah bagus dan layak untuk ditiru. Ketegasan yang dilakukan oleh Habib Syekh terhadap orang yang berteriak presiden ketika Anies Baswedan akan berbicara itu patut didukung dan patut ditiru oleh setiap tokoh agama yang menyelenggarakan sebuah acara dan di situ ada politikus, capres atau cagup atau calon-calon yang lain akan berbicara. Penting. Apalagi kalau hal itu dilaksanakan di masjid misalkan, maka wajib hukumnya sang pemilik otoritas, pemangku kebijakan di masjid itu, takmir masjid itu, siapapun harus segera mencegahnya. Karena apa? Satu, selain itu melanggar undang-undang pemilu. Yang kedua, agar forum itu ke depan tidak di-framing oleh kelompok-kelompok yang akan menggunakan untuk kepentingan politiknya. Seperti yang tadi pada video tersebut, ketika Anies Baswedan mau berbicara di sebelahnya Habib Syekh, para pendukungnya berteriak presiden. Ini kalau Habib Syekh kemudian mendiamkan ini, maka ini akan sangat berpotensi, akan sangat mungkin di-framing, dijual untuk kepentingan politik pada waktu yang akan datang kalau Anies betul-betul menjadi calon presiden. Framingnya seperti apa? Habib Syekh aja mendukung Anies, kan begitu. Atau kalau tokoh yang lain, kebetulan tokohnya bukan Habib Syekh, akan dilakukan hal yang sama. Ini buktinya ada Anies Baswedan, ada Habib Syekh. Di situ ada teriakan-teriakan presiden. Dan diamnya Habib Syekh, seandainya diam itu akan diartikan, akan di-framing sebagai sebuah bentuk dukungan. Nah, makanya sangat benar apa yang dilakukan oleh Habib Syekh, sangat mendukung. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang lain juga melakukan hal yang sama ketika tidak hanya Anies Baswedan, tapi calon-calon presiden yang lain atau politikus-politikus yang lain. Nah, oleh karena itulah di sini letak pentingnya ketegasan ekstra, khususnya bagi Bawaslu ya, yang punya kepentingan untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, punya otoritas memberikan sanksi sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu, termasuk tentang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Tidak boleh. Saya tidak tahu tadi itu video di mana dan kapan, saya nggak tahu. Tapi bahwa itu nampaknya real dan sepertinya belum lama ya. Ya setidaknya di tahun-tahun ini ketika Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi calon presiden walaupun belum didaftarkan ke KPU. Jangankan didaftarkan, walaupun belum punya partai pengusung yang jelas, baru Partai Nasdem yang menyatakan deklarasinya. Partai Nasdem sendirian tidak bisa, harus menunggu koalisi dengan partai yang lain yang sampai hari ini koalisi yang diharapkan yakni Demokrat, PKS belum setuju, belum clear. Faktanya belum ada deklarasi bersama secara resmi, belum ada. Kita dari situ aja lihatnya. Kalau hanya dukungan person-person di belakang mimbar atau di forum-forum sendiri, sebelum mereka berkumpul bersama duduk secara resmi, kita nyatakan belum ada koalisi resmi. Kan begitu. Mengotori majelis, mengotori kesucian majelis, apalagi majelis maulid digunakan untuk war-war kepentingan copras capres. Betul sekali Habib Syekh, salut, sangat salut. Sepertinya kejut sekali tadi ya kalau melihat wajahnya Anies Baswedan, dan nampaknya dia harus banting setir itu.
banting setir tentang apa yang harus disampaikan karena sudah dihadang dulu oleh Habib Syekh. Seandainya dia sudah menyiapkan tema untuk kampanye dalam tanda petik mempromosikan diri, pasti dengan ketegasan Habib Syekh ini harus merubah. Saya nggak tahu, sayangnya ini hanya pendek videonya, saya menemukan ini video panjangnya tidak ada. Kemudian yang terakhir, saya tidak yakin bahwa orang-orang yang berteriak presiden itu spontanitas, saya tidak yakin. Dalam konteks politik, kelompok-kelompok garis keras itu sangat hobi membuat framing, sangat hobi membuat skenario. Jadi bisa jadi sebenarnya mereka adalah orang satu tim yang kemudian disusupkan masuk dalam jamaah serta membaur gitu ya, kemudian diskenariokan untuk memprovokasi, untuk memancing jamaah yang lain agar berani mengikuti teriakannya. Itu biasa dalam konteks politik, walaupun dalam konteks ini saya nggak tahu persis, tapi bukan tidak mungkin begitu. Artinya belum tentu juga itu betul-betul jamaah murni yang belum dikondisikan, bisa jadi dikondisikan. Makanya ada lihat ini bagi para panitia takmir masjid atau tempat-tempat ibadah yang lain, besok-besok kalau ada calon presiden, calon gubernur, calon bupati mau datang ke tempat acara Anda dan itu adalah tempat ibadah yang dilarang, hati-hati, itu harus warningnya keras di muka, di warning jangan sampai ada kampanye, jangan sampai ada teriakan copres-capres, cakap-cakup, capap-capup, jangan sampai. Karena kalau itu tidak ditekankan, tidak ditegur, nanti di framing bahwa ternyata pondok Anda, ternyata masjid Anda adalah mendukung calon tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga